Tang San melambaikan tangannya dan berkata, bangun. Saat ini, dia sedang tersenyum. Rambut biru panjangnya tergerai. Penampilannya yang menawan sangat menawan. Dai Yuhao merasa seperti berada dalam mimpi saat melihat senyum ramah itu. Apakah dia benar-benar ayah mertua yang baru saja mempersulitku? Segalanya tampak sangat berbeda saat ini. Dai Mubai tersenyum sambil berkata, anak bodoh. Jika Tang San benar-benar ingin mempersulitmu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan hidup sekarang? Ju Suking sedikit marah ketika dia berkata, saudara San, bukankah kamu terlalu berlebihan? Tang San tersenyum dan berkata, biar saya jelaskan. Dia memandang Dai Yuhao dan berkata, saya sudah tahu tentang masalah Anda dengan Ju Zi. Anda tidak salah. Kamu baru saja dipermainkan oleh takdir. Meskipun kami dewa, kami tidak bisa mencampuri urusan manusia. Biarkan masa lalu berlalu. Semuanya baik-baik saja selama Anda setia pada Wutong. Aku mempersulitmu karena suatu alasan. Aku memilihmu. Saya juga melakukan banyak tes pada Anda. Bahkan untuk Wang Qiuer, aku memisahkan secercah kesadaran ketuhanan Wutong dan menanamnya pada singa emas bermata 3 itu. Kalau tidak, bahkan Dewa Binatang Takdir pun tidak akan secerdas itu. Itu sebabnya Anda tidak perlu terlalu kesal dengan Wang Qiuer. Dia bagian dari Wutong. Hanya setelah dia mengorbankan dirinya sendiri, perasaan spiritual kembali ke Wutong, dan mengubah Wang Dong'er sepenuhnya menjadi Wutong. Setelah itu, seseorang menyela dan mencoba menjadikanmu mewarisi tahta ketuhanannya. Namun, Anda telah melalui ujian saya. Meskipun tidak menjadi masalah bagimu untuk mewarisi kursi duanya, masih ada beberapa kekurangan dalam hal penggabungan keterampilan. Sulit bagi Anda untuk sepenuhnya menyatu dengan kemampuan dewa emosi setelah Anda baru saja memasuki alam dewa. Saya menggunakan metode ini untuk memberi tekanan pada Anda, yang akan membantu fusi Anda. Sepertinya itu efektif. Di masa depan, Anda harus bisa melakukan lebih baik daripada seseorang. Rong Dianbing sangat marah dan membalas, jadi, kamu yang merencanakan semua ini. Itu rencanamu. Tang San, kamu tercela. Kamu bahkan menipuku untuk mengumpat sebelumnya. Tang San tampak sangat tenang saat dia berkata, menurutmu begitu mudah untuk merebut penerusku? Bukankah kamu harus membayar harganya? Dai Yuhao merendahkan suaranya saat dia bertanya pada Nian Rongbing, Guru, sumpah apa yang kamu buat? Rong Nianbing membentak, aku bersumpah untuk tetap berada di alam dewa selama 30 tahun lagi jika dia setuju untuk tidak menyakitimu. Siapa yang tahu kalau saya ditipu? Dia tidak hanya melakukan ini padamu. Dia juga melakukan ini padaku. Dai Mubai, apakah kamu dan istrimu juga mengetahuinya? Dai Mubai mengaku tidak bersalah. Aku tidak melakukannya. Bagaimana saya melakukannya? Aku hanyalah dewa tingkat 2. Rong Nianbing sangat marah. Omong kosong. Mengingat sifatmu yang pemarah, bagaimana kamu bisa tetap tenang jika Tang San benar-benar memperlakukan keturunanmu seperti ini? Bagaimana kamu tidak melakukan apapun? Ju Suking mendengus. Jika kamu mengetahuinya, mengapa kamu ditipu? Saya sangat meragukan kecerdasan Anda. Kalian, HMPH. Saya sangat marah. Rong Nianbing terengah-engah. Tang San meraih bahunya dan berkata, baiklah, jangan marah. Tetaplah di sini dan bantu aku, oke? Anda harus tahu bahwa alam dewa belum begitu damai akhir-akhir ini. Namun, kamu ingin pergi sekarang. Apakah kamu masih saudara laki-laki? Terlebih lagi, Anda mencuri penerus saya dan melibatkan putri saya. Apa yang membuat Anda merasa tidak puas? Yu Hao sungguh berbakat. Bagaimana saya bisa dengan mudah menemukan orang lain seperti dia? Dai Yu Hao mengerti sekarang. Ternyata dia berada di bawah kendali Tang San sejak awal. Mungkin hutan itu, seperti hutan Great Star Dou, diciptakan olehnya, dan dia terpancing untuk bertemu dengan dua tetua dan ibunya. Dai Mubai tertawa. Anda harus melihat dari mana dia mewarisi bakatnya. Little Sun, cepat keluarkan putrimu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa anak ini terlalu cemas? Tang San tertawa dan berkata, ayo, Yu Hao. Wutong ada di pavilion. Ikuti jalan ini untuk menemukannya. Saya tidak menyalahkan Anda. Mengenai apakah dia melakukannya, saya tidak tahu. Ya, terima kasih, ayah mertua. Tidak peduli betapa marahnya perasaannya sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada menemukan Tang Wutong. Seberkas cahaya keemasan menyebar menuju pavilion ke arah yang ditunjuk Tang San. Dai Yu Hao dengan cepat berangkat ke arah itu. Tang San mengungkapkan ekspresi berat di wajahnya ketika dia melihat Dai Yu Hao menghilang ke dalam awan, seorang anak perempuan yang sudah dewasa tidak akan tetap berada di sisiku. Rong Nianbing dicemooh dengan nada mencemooh, baiklah, jangan bertingkah seolah kamu menderita setelah mengambil keuntungan.
Bukankah aku cukup mengenalmu? Alam ketuhanan penuh dengan masalah. Menantu laki-laki Anda yang berharga akan sangat membantu Anda setelah dia mewarisi tahta ketuhanan saya. Apakah masih ada tempat lain di alam dewa yang bisa dituju? Putrimu tidak akan meninggalkanmu sama sekali. Apa yang perlu dikeluhkan? Tang San menghela nafas dan berkata, Nian Bing, tahukah kamu mengapa aku ingin menahanmu di sini selama 30 tahun lagi? Rong Nian Bing tertegun sejenak. Bukankah orang-orang itu tidak yakin dan ingin menimbulkan masalah ketika kedua God King tidak ada? Apakah kita harus takut pada mereka? Tang San menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak terlalu mengkhawatirkan mereka. Tidak peduli apapun, itu semua adalah masalah internal di alam ketuhanan. Saya khawatir tentang hal lain. Saya memegang kekuasaan di alam dewa setelah kedua God King pergi. Itu sebabnya hanya aku yang bisa merasakan perubahan di alam dewa. Dalam 30 tahun, saya khawatir akan terjadi perubahan besar. Mengenai apa yang akan terjadi, saya tidak yakin. Namun, aku khawatir akan terjadi bencana yang akan menghancurkan alam dewa. Apa? Rong Nianbing tercengang. Dia tahu bahwa Tang San bukanlah orang yang suka mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dai Mubai berkata, San kecil, kita bisa mengatasi rintangan apapun selama kita bersatu. Tang San tertawa getir. Saya harap begitu. Hanya saja malapetaka ini tidak sesederhana itu. Itu sebabnya aku tidak menyerahkan kursi doaku kepada Yu Hao. Nianbing, apa menurutmu aku tidak tahu kalau kamu diam-diam pergi menemui Yu Hao? Sesibuk apapun saya tetap memantau penerus saya. Saya sengaja melepaskan kesempatan itu. Saya perlu mempertahankan kekuatan penuh saya untuk menghadapi krisis di masa depan. Rong Nianbing bertanya, bisakah krisis ini dihindari? Tang San menyipitkan mata dan menjawab, saya tidak tahu. Ini akan sulit. Namun, ada peluang. Kami hanya perlu mencoba yang terbaik. Rong Nianbing berkata, baiklah. Namun, ada sesuatu yang perlu aku beritahukan padamu terlebih dahulu. Jika Anda ingin menghadapi krisis ini, Anda perlu menstabilkan keadaan secara internal terlebih dahulu. Oke. Dai Yu Hao mengikuti cahaya keemasan dan pergi jauh ke dalam awan. Segala sesuatu di depannya menjadi jelas. Sebuah pavilion megah segera hadir di depannya. Saat dia bergerak ke arah cahaya keemasan, dia tidak bisa diganggu dengan keagungan pavilion. Dia segera masuk. Dia segera melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di aula utama. Mereka sedang bermain catur. Mereka tidak tampak terlalu tua. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan cukup tampan. Wanita itu juga menggerahkan dan dia berpakaian putih. Dia tampak sangat murni. Dai Yu Hao sepertinya mengejutkan mereka ketika dia masuk. Mereka segera mengalihkan perhatian padanya. Pria itu berdiri dan mengangguk ke arah Dai Yu Hao. Dia melangkah maju. Hai, namaku Jidong. Kamu pasti Yu Hao. Selamat datang di Komite Yudisial. Ah, senang berkenalan dengan Anda. Ini Komite Yudisial? Dai Yu Hao sedikit heran. Wanita berbaju putih itu juga berdiri. Jidong berkata, ini Suo Jinglian. Salam. Dai Yu Hao segera menyapanya. Meskipun dia tidak tahu siapa salah satu dari mereka, dia tahu bahwa status mereka tidaklah rendah jika ini adalah komite yudisial. Lian tersenyum dan berkata, cepat, pergi dan temukan Wutong. Terima kasih. Dai Yu Hao membungkuk pada mereka berdua dan mengikuti cahaya keemasan. Saat dia melihatnya pergi, Lian berkata, Yu Hao adalah pria yang setia. Dia sama sepertimu saat itu. Jidong terkekeh dan berkata, saya curiga saudara Tang San menggunakan saya sebagai patokan untuk merekrut menantu laki-lakinya. Lian terkekeh dan berkata, kamu berharap. Jidong memeluknya dan berkata, sebenarnya, merasakan manisnya setelah mengalami kepahitan adalah yang terbaik. Saya yakin dia akan segera mengalaminya. Cahaya keemasan meluas hingga ke tingkat atas sebelum menghilang. Ada sebuah pintu yang diketuk Dai Yu Hao. Masuk, jawab suara wanita yang lembut. Kedengarannya sangat menawan. Namun, ekspresi Dai Yu Hao berubah. Dia tahu itu bukan suara Tang Wutong. Dai Yu Hao menyipitkan mata saat dia masuk. Ada dua orang di ruangan itu. Salah satu dari mereka berdiri, sedangkan yang lainnya duduk. Wanita yang berdiri itu mengenakan gaun merah muda, rambut panjangnya dikepang. Dari samping, lehernya yang ramping dan mulus terlihat. Gaunnya juga menonjolkan sosoknya yang menawan. Saat ini, dia sudah berbalik. Penampilannya yang menggerahkan membuat Dai Yu Hao terkejut. Adapun wanita di tempat tidur, Dai Yu Hao dapat melihat bahwa itu adalah orang yang dia rindukan selama ini, meskipun dia hanya melihat profilnya. Hai, hai.
Dai Yuhao tanpa sadar menyapa wanita itu, tetapi perhatiannya tertuju pada Tang Wutong. Wanita itu berjalan di depannya dan dengan hati-hati mengukurnya. Namun, perhatian Dai Yuhao masih terganggu. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Saya Xiao." Namun, dia terlihat sangat senang. Itu adalah ekspresi seorang ibu mertua ketika dia menyetujui menantu laki-lakinya. Setelah itu, dia dengan lembut menepuk pundaknya sebelum berjalan melewatinya dan menutup pintu. "Wutong, tidak ada orang lain." Dai Yuhao tidak tahan lagi. Dia berseru dan melompat ke depan Tang Wutong. Tang Wutong duduk di sana, tapi dia tanpa ekspresi. Seolah-olah seseorang telah membekukannya di tempatnya. Dia benar-benar tidak bergerak. "Wutong, ini salahku. Itu semua salahku. Biar ku jelaskan, oke?" Dai Yuhao berlutut di depannya dan memegang tangannya yang agak dingin. Tang Wutong tampak lebih tertarik. Dia berbalik untuk melihatnya, tapi ada pandangan hilang di matanya. "Siapa kamu?" Tiga kata ini membuat Huo Yuhao terpukul. Tiba-tiba, dia menjadi sangat pucat. Rasa takut yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia tanpa sadar melepaskan tangan Tang Wutong dan jatuh tak terkendali ke lantai. Dia lebih suka dia memarahi atau mengusirnya daripada mendengarnya mengatakan hal seperti itu. Apakah dia kehilangan ingatannya? Apakah dia kehilangan ingatannya tentangku? Apakah dia tidak mengenalku lagi? Apakah dia tidak mengenaliku lagi? Ketakutan yang ekstrim membuat Dai Yuhao berada dalam kekacauan. "Siapa kamu?" Tang Wutong memiringkan kepalanya dan bertanya lagi sambil menatapnya. Saat dia melihat ketakutan di matanya, Tang Wutong tertawa. "Aku ingat. Anda adalah Huo Yuhao dan Dai Yuhao. Anda adalah laki-laki saya, suami saya, dan ayah bagi anak-anak saya di masa depan. Kamu adalah orang bodoh di luar yang berteriak bahwa kamu mencintaiku. Kamu bodoh sekali."